Pagi, pagi. Sepi banget soalnya jadi pagi. Sepi banget ya. Kita panggil sekali lagi nggak sih Kak Iren? Boleh Sabi, yuk. Selamat pagi teman-teman. Pagi, Pagi. Kak. Wah, Hey. nah, udah pada sarapan belum? Nanya aja sih, bukan mau Mau ngirim. ngasih, mau ngasih guys. Yang Enggak paling dong. aktif Enggak dapat dong. GoFood dari Joel. Kak. Oke. Kira-kira sapaan dari kami bisa bikin kalian semangat ya, bisa bikin kalian bangun. Jadi hari ini kita bakal bahas apa nih Kak Iren? Ya, jadi hari ini kita bakal bahas gimana sih, semoga ini bisa membantu teman-teman dalam mengembangkan TikTok dari websitenya teman-teman ya, karena juga kemarin sempat ngelihat majalah Sunday juga punya akun TikTok yang konten-kontennya catchy gitu. Nah, semoga sharing ini bisa sama-sama bikin kita, Ignite bisa belajar apa dari teman-teman, teman-teman bisa belajar apa dari Ignite gitu. Jadi Gitu kita saling kira-kira ya. belajar. Yes. Oke, sebentar. Oke. Jadi perkenalkan ada dua orang di sini, Kak Iren dulu. Ternyata Wajahku. Ya gitu yang udah ditulis kalau job deskku Head of Content Coordinators sama Social Media Officer dari UKDW Universitas Kristen Duta Wacana sekolahnya, ambil jurusan teologi tadi ya, kayak Kak Ari udah bilang mungkin ini sekolah dakwah gitu lah ya kalau di agama lain. Aku angkatan 2016, sekarang masih memasuki proses-proses selanjutnya yang juga menghabiskan banyak waktu gitu. Jadi agak-agak gabut gitu saya ya. Next. Oke, nextnya ada Jonathan Joel Krisnawan, panggil aja Joel. Di sini job desk gue sebagai Head of Human Resource and Social Media Officer, posisinya sebagai wakil ketua, temenin Kak Iren juga. Aku kuliah di UMN, Universitas Multimedia Nusantara di Gading Serpong, angkatan 2019, jadi aku masih unyu-unyu. Aku angkatan 2001 juga. Jijik gue ngomongin gitu. Unyu Kari, unyu jenis. Aku jurusannya ilmu komunikasi, peminatannya komunikasi pemasaran atau markom. Nah, hari ini kita bakal belajar yang jelas 4 ini, guys. Ada introduction, ada workflow, ada content, sama influence others. Nah, di bagian introduction ini sendiri, kita bakal bahas tentang what are the content we share to public. Nah, pertama-tama, nah, oke. Nah, jadi pertama-tama tuh TikTok itu sebenarnya apa sih? TikTok itu sebenarnya adalah video based social media yang berasal dari perusahaan ByteDance Tiongkok yang sering memiliki stigma media sosial buat joget. Kata sebagian orang sih gitu. Jadi kalau ditanya, "Lo ngapain main TikTok?" Pasti buat joget-joget. Pasti masih banyak kayak gitu. Nah, sedangkan Ignite GKI sendiri itu adalah wadah bagi muda-mudi untuk berkarya dalam bidang tulisan maupun non-tulisan. Nah, beragam karya tersebut apa aja sih, Kak? Bisa jadi artikel rohani Kristen, podcast, hingga konten TikTok yang sangat berfaedah. Nah, awal-awal terbentuknya platform baru TikTok tuh gimana sih? Jadi situation analysisnya awal-awal tuh kayak gini nih. Kita cuma berdua, guys. Ingat, dimulai dari hal kecil. Kita cuma berdua awalnya. Dimana ada 6 poin penting yang aku tangkap dari awal pengembangan sayap Ignite GKI di TikTok itu sendiri. Yang pertama, ya platform baru untuk Ignite. Yang kedua itu TikTok masih dapat stereotip yang kurang baik lah. Yang tadi aku bilang, lu ngapain main TikTok? Buat joget ya? Masih sering gitu. Terus platform ini tuh seringkali terfokus pada self-narcissistic. Jadi masih kayak satu orang, bukan satu organisasi secara keseluruhan. Terus kita harus mempublikasikan konten video secara berkala, beda sama Instagram. Instagram kan bisa foto, bisa Instagram story, yang mana 24 jam hilang, atau cuma sekedar foto statis. Sedangkan di TikTok itu sendiri kan harus video ya, bentuknya video. Jadi harus ada soundnya, harus ada dieditnya, biar menarik. Yang kelima, algoritma TikTok yang sangat dinamis. Bayangin, mungkin beberapa bulan, bukan beberapa bulan, beberapa minggu belakangan ini, kalian tahu joget ini?
Yang dari Fortune cookies itu loh teman-teman. mungkin kalian tahu ya, tiba-tiba itu kayak, wah kok hype banget. Tiba-tiba orang bikin video dari glow down ke glow up. Gue juga bikin, Ya. walaupun ujung-ujungnya dari glow up ke glow down sih. Ih, lihat dong Kak videonya Kak. Jangan deh, malu sumpah. Malu gue. Patut Nah, tuh ya kayak Kak, itu yang kayak trending yang pakai kayak ring TikTok light. yang kayak Kak Ari kasih lihat juga tuh. Misalnya yang I Membuat love hatiku you to meleleh. infinity. Gue gak ngerti itu tren apaan. Oke, terus dan yang terakhir adalah TikTok ini sendiri masih merupakan media sosial yang seumur jagung. Jadi kalau nggak salah TikTok ini perubahan dari Musical.ly. Jadi kayak masih net yang gitu loh. Yang Mhm. Reza Arab apa sih dulu namanya? Lupa gue. Transisi. Transisi. Ah, Nah, makasih kita. Nah, dapat GoFood nanti dari Joel. waduh, tidak dong. Nah, ngomong-ngomong soal platform ini sendiri, ini dikerjakan sama beberapa orang di mana aku, Joel sama Kairen ini sebagai generasi nol atau ya bisa dibilang founding father lah. Terus kita ngerekrut 2 orang, Iya. 3 orang, dan seterusnya. Dan akhirnya sampai saat ini kita udah beranak pinak menjadi 3 generasi. Yes. Kira-kira ini adalah orang-orang di balik layar TikToknya Ignat GKI. Ada Rizky, ada Kak Jessica, Kak Vio, ada Trian, ada Zevanya, ada Marcel, dan juga ada Julia. Nah, pembagian tugasnya tuh kira-kira kayak gini, guys. Kita tuh ada namanya social media officer. Jadi kita yang mantau mantau apa ya? Mantau profilnya Ignat lah, ada yang FYP enggak, terus ada request apa enggak gitu kira-kira. Ya. Terus ada public relation. Ini biasanya untuk ngapain nih, Kak? Buat hubungin sama pembicara atau talent gitu. Nah, jadi sifatnya PR tuh lebih ke arah menjembatani antara TikToknya Ignat dengan talent atau pembicara. Nah, Ya, pembicara lah ya bisa dibilang. ya. Terus kalau content creator tuh biasanya punya ide-ide menarik nih. Terus atau enggak mereka yang tampil di depan kamera. Kalau video editor ini sifatnya di balik layar, di mana mereka yang bakal mengedit video editor. Tapi nggak menutup kemungkinan juga misalnya social media officer jadi video editor atau yang lain-lain gitu. Yep. Apalagi ke public relation, misalnya yang talentnya sangat kenal nih, sangat dekat sama social media officernya, biasanya kita langsung kontak gitu. Nah, kalau kalian mau cek TikTok kita ada di sini, guys. Ada di ignat.gki. Pengikutnya koreksi dikit ya, Kak Ari. Udah 11.000 nih. Wih, Aduh. Sorry flexing. ya. Joel nih loh nakal banget, dia jahilin kayak Ari terus. Jumawa ya. Besok tak buat jadi 9.000, kaget kamu. Waduh, jangan dong di boykot saya. Jonathan Joel Jumawa Krisnawan. Enggak. Oke, kita lanjut ke workflow. Workflow kita sebenarnya cukup simpel nih, teman-teman. Yang pertama ada rapat bulanan, di mana isinya itu ada evaluasi dan garis miring atau inovasi konten selanjutnya. Terus ada konten listing dan juga warna sari. Warna sari sih biasanya udah terakhir-terakhir sih, guys, gitu. Terus ada pre-production, isinya tuh ada contact talent, copywriting naskah, concepting video segala macam sama si talent. Biasanya kita ngasih referensi, kita ngasih kayak naskah-naskah gitu. Terus kontak talentnya bersedia atau enggak. Yang ketiga itu kita ada production. Production tuh biasanya nungguin dari talentnya ngasih ngasih konten yang udah dikasih konten mentah dan nanti diedit sama video editor. Nah, kalau kita lagi niat nih, kita biasanya gatekeeping atau uji kelayakan konten. Misalnya ada typo kah atau mau dikasih subtitle kah dan lain sebagainya. Apakah ini udah layak atau belum gitu. Dan yang terakhir ada post production. Post production sendiri itu isinya uploading, promosi ke platform yang lain, misalnya dari TikTok ke Instagram, dari TikTok ke WA, dari TikTok ke Discord gitu. Terus ada analyze. Biasanya kita analisa sih kalau misalnya, oh FYP nih, nanti kedepannya coba bikin 2-3 video kayak gini lagi, apakah masih FYP? Biasanya enggak sih. Cuma sekali, hoki, oh gede nih viewersnya, tiba-tiba berat turun lagi. Nggak apa-apa, itu pasti terjadi kok guys. Hidup ini penuh dengan up and down.
Yes. Gitu. Gila. Nah, komunikasinya dalam workflow ini apa sih? Komunikasinya ya kunci. Komunikasi adalah kunci, kuncinya ya komunikasi, guys. Tuh. Gitu, dalam sebuah kerja sama tim. Kalau mau dicatat, catat aja, paling puyeng. Ini cuma 2 kata gue puter. Nah, biasanya di dalam rapat bulanan, pre-pro, pro, sama post-pro ini kita pakai apa sih untuk membantu kita? Nah, kita itu pakai namanya Trello, guys. Bukan Trello, tapi Trello. Kalau Trello kan enak Trello ya. enak ya. Oke, kenapa kita pakai Trello? Sebenarnya alasannya simpel sih, karena the tools atau fungsi-fungsinya tuh bener-bener ngebantu kita banget. Betul, Kak Iren? Betul, Apalagi kalian yang sangat pelupa, betul. kalian tidak ingetan, kalau ada tugas Iya, segala macam. kerja remote sih. Iya, kerja remote yang bener. Bukan kerja remote maksudnya kita pakai remote TV gitu. Bukan. Maksudnya kita tuh dari banyak dari sekitar 8 atau 11 orang ini, kita tuh bener-bener berjauhan, guys. Ada yang di Manado, Hmm. ada yang di Surabaya, ada yang hampir mau ke Surabaya, Kak Iren. Itu tuh bener-bener berjauhan, guys. Bahkan ada yang di Jambi. Jadi kita tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ini tuh membantu banget. Dan yang jelas ini easy use. Karena sekali dijelasin juga pasti udah ngerti sih. Iya. Ini open atau terbuka buat siapapun. Jadi semua tuh tahu kita ngapain aja. Dan ini bisa bikin konten-konten kita atau planning-planning kita tuh well organized. Betul, Kak Iren? Tuh. Nah, aku bakal ambil contoh Trello yang dipakai sama TikTok. Nah, kira-kira nih kayak gini nih guys, isi Trello tuh kayak gini. Cuman karena ini kita masih pakai yang free user, jadi masih ada pembatasan kayak cuman dapat 10 board atau segala macam. Tapi itu udah more than enough banget buat kita. Gitu. Nah, kenapa aku bisa bilang ini tuh gampang digunain? Satu, itu yang paling atas nih, yang ini. Kelihatan nggak kursorku? Nggak ya? Ya, judul konten kelihatan kok. Oke. Nah, ini bisa ditulisin ini judul konten. Kalau yang ini tuh untuk membantu kita. Misalnya, yang member ini untuk PIC konten. Yang label ini buat penanda. Misalnya kayak ini, minggu keempat, pembicaranya itu cowok. Jadi kalau misalnya dilihat dari jauh kayak dari sini tuh udah langsung kelihatan gitu loh guys. Gitu. Untuk checklist ini nanti ini nih. Nah, setiap kali kalian ngeklik checklist yang ini nih, kotak-kotak ini, itu bakal langsung ke-record sama si Trello. Jadi ketahuan jam berapa, tanggal berapa, siapa. Gitu. Kalau description biasalah. Kalau yang ini, dates ini, biasanya lebih ke arah range. Atau, range tuh bahasa Indonesia apa ya? Lupa gue. Tanah, area, daerah. Tanda tugas. Antara gitu. Pokoknya misalnya dari tanggal segini ke tanggal segini. Atau Kisaran. kisaran tanggal. Atau cukup kalian tulisin centang yang deadline, due date. Nah, di sini kalian bakal diingetin sama Trello itu sendiri. Nah, kalau attachment ini biasalah kalian nge-attach link segala macam. Gitu kira-kira untuk penggunaan Trello itu sendiri di Ignite GKI TikTok. Lanjut Kak Iren. Iya, gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara konten nih sekarang, konten ini tentang apa sih yang kita share dan gimana gitu isinya. Nah, kalau dari konten ini, teman-teman, dari konten ini bakal muncul branding akun. Jadi brandingnya majalah Sunday itu gimana sih? Nah, muncul nih di konten-konten teman-teman. Nah, kalau 1 bulan Ignite GKI punya konten yang kami sebut program gitu. Jadi ada renungan ya, renungan biasa kita kan sosial media untuk gereja gitu. Jadi ada renungan, yang renungannya itu kita kemas dalam kalau di TikTok kan punya playlist ya teman-teman ya. Nah, playlistnya tuh Live Through This judulnya. Jadi kayak hidup melalui ini gitu. Nah, ada di renungan. Yang kedua ada visualisasi artikel. Mungkin ini yang match nih sama konteksnya teman-teman dari majalah. Gimana caranya kita olah itu jadi konten di TikTok gitu.
Itu nanti aku bahas. Yang ketiga ada duet instrumental, jadi ada duet sama musik. Ini kita biasa ketemu di TikTok ya. Tapi kalau Ignite punya ini lagu-lagu rohani gitu, lagu-lagu untuk teman-teman Kristen. Yang keempat ada cuplikan ibadah online, ada popcorn duet ini duet nyanyi langsung, bukan cuman musik, tapi yang talentnya nyanyi langsung, nanti diduetin sama yang nyanyi juga gitu. Terus yang keenam ini belajar komunikasi dalam melayani. Nah ini khusus stage buat Jonathan Joel. Gitu. Jadi jadi kita berusaha memaksimalkan gitu. Teman-teman pengurus ini bisa share apa gitu. Yang ketujuh ada recap aransemen kidung, aransemen lagu. Jadi kidung itu lagu kunonya punya GKI. Dan yang kedelapan ada teaser podcast, karena Ignite itu selain punya TikTok, tapi juga punya podcast, punya Instagram, punya apa lagi ya, Discord gitu. Jadi kami berusaha merelasikan gitu di antara banyak sosial media itu. Yang kesembilan ada All About Self Love. Ini tuh konten khusus juga untuk seorang teman gitu. Yang ke-10 ada art. Nah, art ini juga beberapa kali muncul dalam konten kita kayak misalnya journaling atau hand lettering gitu-gitu. Jadi apa aja yang bisa yang talenta, yang kemampuannya teman-teman remaja pemuda punya terus mau berkontribusi di Ignite silakan gitu. Tapi dari ke-10 ini sifatnya situasional ya tiap bulan. Misalnya bulan ini nih tentang all about love gitu. Jadi yang bakal muncul yang nomor 9, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitu. Yang nomor 6 nggak akan muncul karena nggak cocok nih tentang cinta, tentang mantan gitu. Belajar Masih komunikasi dalam pagi Kak bahas mantan. gitu. Tapi yang paling penting teman-teman dari program-program yang bakal teman-teman susun ini bakal muncul branding akun. Jadi brandingnya majalah Sunday ini mau kayak gimana muncul nih di konten di program. Contohnya belajar dari Ignite ya, contohnya aku sama Joel sama teman-teman pengurus yang lain pengen bikin Ignite dikenal sebagai akun Kristen yang punya pedoman-pedoman hidup sederhana gitu. Nah ini muncul di nomor 1 renungan, dan nomor 2 visualisasi artikel. Jadi ada nih teman-teman Ignite yang udah bikin artikel di websitenya. Jadi kan kita punya website sendiri ya, mungkin sama kayak teman-teman majalah Sunday punya artikel-artikel yang dikeluarin sama teman-teman yang pengen berkontribusi gitu. Nah, ini kita kemas dalam bentuk visualisasi artikel. Joel boleh share ini nggak ya? Guideline. Oke, sebentar ya. Oke, nah jadi teman-teman di visualisasi artikel itu kita menggunakan nggak hanya teman-teman pengurus nih yang kita munculin ke sosial media, tapi juga ada teman-teman lain yang kayak temenku nih cocok nih ngevisualisasiin artikel ini gitu. Nah, karena nggak cuman dari satu kelompok doang yang muncul mukanya di TikTok, jadi kita butuh guideline, butuh pedoman dasar syarat-syaratnya apa ini video bisa di-upload. Nah, guideline ini dikasih ke talent gitu. Dikasih ke orang yang bakal muncul mukanya di TikTok gitu. Guideline-nya sebenarnya ada beberapa, ada duet instrumental, kan yang bisa main musik nggak cuma di dalam pengurus, tapi juga ada teman-teman remaja yang lain yang pengen juga berkontribusi gitu buat main musik di akun kami. Nah, itu juga ada guideline-nya. Gitu. Kita tunggu Joel ini, maaf ya mendadak soalnya teman-teman, saya dar. Saya tunjuk dia untuk buka. Bentar ya, Semangat, El. 1 menit. Panik. Panik gua. Mungkin yang renungan kali ya. Renungan ya. Yes. Aku renungan ready. Kalau ada yang mau tanya boleh aja langsung raise hand, siapa tahu Penasaran. gimana atau di chat gitu. Kelihatan guys? Nah, ini dia contoh guideline-nya. Ini adalah guideline terkait teknis pengambilan video untuk renungan singkat Ignite GKI TikTok. Dibikin Jika ada yang dong, ingin dikurangi, biar ditambahkan. Kenapa, Kak? dibikin fit. Oh, dibikin. Oke, terima kasih. Sudah sayang sama matanya. Gila. Oke. Nah, ini
guideline-nya ini pedoman dasar. Tapi kalau misalnya talent atau pembicaranya punya selera sendiri, ini ya macet-macet ya? Nge-lag Enggak. gak gue ngomong? Aman. Oh, aman-aman. Lancar ya? Lancar. Soalnya di aku muka aku putus-putus ya. Aman. Siapa Aman. putus? Nggak mau kakak mau balikan, nggak mau. Siapa putus? Lanjut. Jadi guideline ini pedoman dasar aja, tapi kalau misalnya pembicara atau talentnya punya selera sendiri, nah makanya dimasukin mendiskusikannya dengan TikTok gitu, apa cocok. Yang pertama, ini mungkin teman-teman juga bisa catat dan bisa dijadiin pedoman juga buat teman-teman, itu komunikasikan terlebih dahulu bahan yang akan disampaikan, karena harus ikutin tren gitu, itu tadi ya. Nah, yang kedua, renungan disampaikan dengan konsep yang sesuai dengan sound TikTok. Nah, ini untungnya. Jadi TikTok itu kan punya sound-sound yang punya konsepnya masing-masing ya, teman-teman. Contohnya. Jadi dia udah punya konsep nih. Contohnya head versus heart yang gitu. Atau yang baru terkenal lah, Fortune Cookie. Nah, itu Fortune Cookie itu kan punya konsep sendiri ya, kayak ini dulu gue sejelek ini, sekarang gue glow up jadi Fortune Cookie. Kok jijik ya kalau yang joget. Baru sadar kan. Gitu, jadi dia punya konsep sendiri. Nah, konsep itu yang kita pakai juga, tapi pakai brandingnya kita nih, gitu. Jadi tim humas akan membantu menjelaskan detail konsep, karena kita bakal kasih referensi video juga, dan cara pengambilan video. Ini khusus untuk pendeta OSA. Yang ketiga, pengambilan video dalam bentuk portrait, tegak lurus ya, portrait kayak gini. Bukan kayak gini, tapi kayak gini. Terus durasi video sesuai sound TikTok. Nah, kebetulan durasi sound ini cuma 12 detik. Jadi cuma 12 detik gitu. Jadi durasi video untuk renungan juga 12 detik gitu. Yang kelima, video disertai pencahayaan yang cukup di tempat yang kondusif. Jadi nggak berisik, nggak lagi renovasi kamarnya. Waduh. Canda. Langsung nge-lag loh. Apakah aku putus-putus? Langsung nge-lag. Iya kan? Halo. Apakah aku aman? Udah, balik. Habis ini nggak aman, Kak. Lanjut, Kak. Ngeri kalau iniin hostnya langsung nge-lag saya. Terus lightingnya 80%, kalau 100% jadi kayak kecerahan, kayak malaikat, ada zupa-zupa. Nah, ini contoh yang nggak kondusif. Lanjut. Nah, terus kameranya eye level ini penting teman-teman, karena buat di TikTok tuh supaya ngerasa ada interaksi sama kontennya, HP-nya itu harus ditaruh eye level. Gimana Jadi ya? sejajar mata gitu loh guys, antara kayak gini nih. Iya, kayak gini nih. Mata saya. Jadi di layar itu, kalau misalnya ini layar HP nih ya, ini layar HP, matanya si pembicara ini ada di sini. Jangan dia lihat ke layar. Dan dia lihat ke layar. Nggak terlalu bawah, nggak terlalu atas. Soalnya kalau terlalu bawah kan kita main HP gini ya. Gitu loh. Jadi pastiin ini berasa ditatap nih si yang nonton video kita. Gitu. Ini untuk yang ngomong langsung ya, direct talk. Yang ketujuh, pembicara ada di tengah frame, nggak terlalu ke sini atau nggak terlalu juga ke sini. Karena kita ada L yang space. Kita lagi Safe mencoba space. menerapkan save area. Save area itu maksudnya teks kita nggak akan, teks dan muka si pembicara nggak akan kehalang sama like, komen, Ya, yang sama di sebelah share, kiri sama yang di caption di atau bawah gitu. Paham ya? Semoga paham sih. Paham, Kak. Oke, Amin. mantap. Boleh kalau ada gambarannya, Kak. Si Joel nanti kaget lagi ini sembarang ditunjuk. Mau dia. Bentar ya. Ya pernah di-share di grup DL. Iya, pernah. Karena waktu itu tiba-tiba lewat di FYP kan, katanya menerapkan save area.
Wah, apa nih Chef Area? Betul. Kayaknya nggak pernah dicoba. Dan ternyata emang konten kita juga, oh ini kenapa konten kita sering nabrak. Jadi apa yang di kata-katanya di konten itu tuh nabrak sama posisi captionnya. Jadi gak kelihatan. Jadi mau lihat yang mana nih, atau enggak muka kita nih, muka aku sih biasanya ya terlalu deket gini. Jadi di sini udah like, comment. Jadi di sini cuma seablah-ablah Soalnya kan muka aku doang. berusaha menutupi, aku pakai daster ya. Jadi aku mukanya dekat banget gini. Tar langsung dapat. Gitu teman-teman. Nah, save area ini bisa kalian pakai di aplikasi edit video. Nah, ini dia. Ini di layer gitu. Kalau kami pakai VN, aplikasi VN tahu ya? Aplikasi edit video VN itu lumayan loh, diretong dan nggak ada bla-bla-blahnya gitu, nggak ada apa namanya watermark. Bla apa? Nggak ada watermark, terus cukup lengkap juga. Nah, ini bisa kalian layer. Jadi ini video, terus kan ada pilihan teks sama ada pilihan picture, ada pilihan sound tuh di edit video ya. Nah, ini dimasukin ke layer picture. Jadi Terus di set sepanjang video. Kayak ditiban dulu guys. Kalian edit, taruh teksnya di sini, segala macam. Baru nanti begitu udah dihapus aja. Copot aja image-nya. Ini image-nya bisa dicari di Google kok, save area TikTok gitu. PNG langsung keluar. Yep. Apalagi kalau yang pakai Premiere Pro kayak gue. Gue kan makanya PR ya, Premiere. Jadi lebih gampang lagi. Walaupun sebenarnya ini nggak akurat banget, tapi at least ngasih gambaran. Oh, di sini ada buttonnya TikTok, di sini ada di atas tuh headroom segala macam, yang di bawah tuh caption segala macam. Pernah kan nonton TikTok ketutupan caption, jadi harus kayak ditahan terus di slide baru kelihatan. Iya. Itu yang nyebelin. Itu kalau niat, kalau enggak ya next aja lah. Ya udahlah, next aja. Oke. Gitu. Itu juga penting tuh. Oke. Terus tadi kita lagi bicara branding ya. Yang kedua, Ignite ini pengen dikenal sebagai jadi kita punya 3 branding nih teman-teman gitu. Nah, branding ini muncul dalam program. Ada gimana caranya memodernisasikan. Jadi ini kan kita tujuannya untuk anak muda ya gitu. Gimana caranya memodernisasikan sebuah lagu kuno. Jadi kita ada aransemen kidung di nomor 7 dan di nomor 3 duet instrumental itu biasanya kidung yang di aransemen. Yang ketiga, ini yang terakhir adalah wadah untuk siapapun dan dimanapun menuangkan kreativitasnya. Makanya kita kasih semua deh. Semua, ada musik, ada artikel, ada art, ada mau cuap-cuap, boleh. Semua boleh gitu. Yang penting sesuai sama branding dan value gitu. Selanjutnya nanti aku bakal jelasin value. Jadi dari branding ini bakal sesuai sama value kalian. Value yang mau diangkat ini apa gitu. Dan value ini muncul lewat branding muncul lewat program gitu. Next. Nah, ini juga adalah satu konten ya. Satu konten ini isinya SMART. Satu Bacanya konten. smart kali. Kan singkatan. Smart lagi gue ngomongnya. Iya, smart. Orang Sunda dah. Jadi first of all, sebelum ngomong ke smart, kita tuh perlu tahu persis market kita siapa. Jadi kami paham kalau Ignite ini bukan untuk teman-teman yang ada di sekolah minggu, anak-anak SD, SMP awal, enggak, bukan buat mereka. Bukan juga buat dewasa lewat gitu, 40 ke atas gitu, bukan. Jadi paham ini untuk siapa. Misalnya kalau Ignite untuk remaja pemuda 15 sampai 20 tahun ke atas, Kristen, yang ini agak-agak eksklusif, terus bergereja di GKI gitu. Tapi untuk teman-teman yang nggak di GKI juga nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Ujung-ujungnya kan nyebar gitu loh, karena kan yang tadi gue bilang algoritma TikTok tuh cepet banget. Iya, dinamis banget gitu. Cuman kita kasih market kita itu, gitu. Tapi kalau misalnya ada yang lain yang juga tertarik dan follow ya syukur gitu loh, cocok ya. Enggak syukur. juga nggak apa-apa. Enggak juga nggak apa-apa. Oke, yang pertama spesifik. Spesifik itu mau bahas konten itu untuk apa. Jadi kontennya buat apa, spesifik. Measurable itu kontennya bisa dijangkau atau ditangkap gitu maknanya. Yang ketiga ada achievable, apakah berpotensi untuk FYP. Nah, untuk potensi FYP ini nanti aku akan jelasin di selanjutnya.
Terus apakah relevan berhubungan sama kehidupan muda-mudi saat ini gitu. Kalau misalnya sekarang kita bahas Valentine kan udah lewat ya, guys gitu. Kita mau bahas galau-galauin mantan kan udah lewat juga ya. Ya, nah, apa sih gue? Masih pagi loh. Nah, pertanyaan yang paling penting ketika teman-teman nge-post konten adalah pastiin apakah kalau kalian nih, diri kalian sendiri lagi nge-scroll TikTok, kalian tertarik nggak sama konten itu? Gitu. Jadi kalau menurut kalian, ini apaan sih kalian lagi edit video nih, ini paling sering nih aku nih, apaan sih ini konten? Dari awal-awal dulu tuh duh ini kayak gue sendiri aja gak pengen dah liatnya gitu, kayak bakal di-scroll dah gitu. Nah itu tuh pastiin gimana ya caranya supaya pesannya nyampe, tapi juga aku pribadi tertarik gitu buat liatnya gitu. Terus ada time bound. Time bound itu pastiin beberapa hari atau minggu ke depan tren itu masih ngetren gitu. Misalnya kalau sekarang kita posting tentang fortune cookies, kan udah kayak trennya udah yang lain deh gitu. Gitu, oke? Next. Nah, ini terakhir tentang influence others. Jadi gimana orang itu terdampak juga gitu, ada dampaknya buat teman-teman yang udah lihat konten kami. Nah ini ada 3 tujuan, dan 3 ini bukan nggak bisa dipisah satu persatu, hierarkis gitu juga enggak, tapi saling terintegrasi gitu, saling nyambung satu sama lain. Yang pertama ada koneksi. Koneksi itu kita meyakini kalau relasi adalah investasi. Nah relasi ini maksudnya apa? Relasi ke Ignite People, ke followers kami, dan ke pembicara atau talent. Karena jujur Li, se-honestly, biasanya talent ini kita temuin di FYP guys. Tiba-tiba nongol, tung. Itu nongol, jadi gini, misalnya bulan ini lagi nyari talentnya siapa. Biasanya kan itu kita putusin di rapat bulanan, di konten listing. Udah jelas tuh konten ini ngomongin apa, talentnya siapa. Cuman itu nggak selalu ngalir gitu idenya. Kayak ini siapa ya, aduh siapa ya, ntar kita rapat kelamaan lagi gitu kan. Akhirnya lagi scroll TikTok, oh ada nih cowok Kristen kan, kita tujuannya buat teman-teman Kristen, terus bisa nyanyi gitu. Oh oke nih, kayak oke dikontak nih. Kayak cocok nih. Coba shoot masuk. Cocok. Terus sama tim humas itu tadi dikontak, mau nggak buat berkontribusi di Ignite, akhirnya kirim. Cuman ada juga beberapa, ini pengalaman yang nggak selalu bagus gitu, karena kan kita juga namanya nemu di FYP ya, ada juga orang yang bebal gitu, nggak pengen kirim videonya ke Drive, dia kirim ke WA gitu. Kan jadi turun ya kualitasnya gitu. Terus ada juga yang nggak mau, pokoknya nggak pengen lagu kidung, pengennya nggak mau lagu yang kuno gitu, maunya lagu yang kekinian, tapi lagu rohani kok gitu. Oke, ya nggak apa-apa gitu. Ya videonya panjang sabar sih gitu. Ya gitu, karena kan orangnya nemu ya di FYP. Gitu. Nah, terus yang kedua ada inovasi, berusaha untuk mengedukasi dan menjadi berkat. Nah, inovasi sama eksistensi ini juga berkaitan. Kalau nggak pengen sekedar up to date gitu, jadi nggak pengen sekedar bikin konten fortune cookies, tapi nggak ada pesan yang mau disampaikan. Nggak maksud ke Joel, nggak maksud. Joel nih wota BTW guys. Ya, jangan diperjelas dong. Suka banget say. Gitu, jadi nggak pengen sekedar up to date, tapi berusaha mengemas si tren itu dengan tadi branding dan value akun kami. Lanjut. Nah ini impact for others. Nah ini ada 4 dampak yang kira-kira bisa teman-teman dapetin kalau kalian lihat konten kami gitu. Nah kalau kami menyimpulkan ada 4. Yang pertama FYP. Karena siapa sih yang nggak mau FYP ya kan? Semua content creator pengen FYP. Tapi balik lagi, kalau FYP ini bukan patokan keberhasilan ya. Yang penting kalau dari tim kami adalah teamwork-nya oke, sehat, dan pembuatan videonya maksimal. Maksimal ini maksudnya HD, berusaha dibikin menarik itu tadi. Apakah kalau aku lihat konten ini aku bakal like
aku bakal komen, aku bakal share atau enggak gitu. Jadi udah berusaha, teamworknya udah oke, udah sehat, pembuatan videonya udah maksimal, udah HD, udah ngikutin tren, lagu-lagunya juga udah oke, nggak kegedean suara musik dibanding si yang ngomongnya. Nah, kalau udah gitu, itu udah berhasil. Kalau FYP, serahkan pada Yang Maha Esa gitu. Iya. Iya, jadi FYP itu kita nggak bisa tebak sih emang ya kan El? Karena algoritmanya benar-benar dinamis gitu. Jadi kita mau searching juga 10 cara FYP TikTok gitu. Bahkan kita kadang suka discuss, jam FYP tuh kapan sih? Benar. Kadang ada prime time, kadang ada yang upload jam 1 subuh FYP gitu loh. Iya. TikTok tuh nggak kayak, belum kayak IG kali ya. Belum, mungkin kita bisa bilang belum ya. Gitu. Walaupun katanya the next Instagram sih, cuman bagi kita belum. Iya. Itu yang pertama. FYP ini juga cukup lumayan buat narik followers baru. Jadi itu yang bikin kayaknya cukup jadi faktor utama juga gitu. Nah, titik awal akun kita FYP itu juga nggak di bulan-bulan awal kok ya El ya. Udah mulai pertengahan nggak sih? Pas kita udah berempat ya El. Iya, sekitar berempat. Nah, ini titik awalnya itu kita ngepost video di Bali ya. Iya. Pokoknya ada salah satu aransemen lagu di Bali, terus dipost ke TikTok, itu cuman semenit, jadi video aslinya 6 menit ya. Kita potong, Jadi cuman semenit, terus kayak udahlah posting aja, udah amat gitu kan. iya, ternyata Nah, wow. bener-bener FYP-nya tuh bikin kaget gitu loh, yang tiap buka akunnya. Pusing. Nah, dari situ kayaknya mulai orang-orang kenal Ignite gitu. Nah, yang kedua dampak buat orang lainnya ada iklim yang positif nih teman-teman. Jadi kalau yang tadi Joel udah sampein, kalau dulu kita kenal TikTok ini joget-joget pakai daster Bali, daster Jogja, ya kan? Iya Yang sih, joget-joget bener. kan pakai daster yang FYP. Nah sekarang dengan konten-konten yang udah kita pertimbangin, udah di dapurnya mateng, kita bisa bikin iklim yang positif gitu. Kita bisa bikin iklim TikTok yang lebih baik gitu diraih sama teman-teman muda gitu, nggak cuman pengen lihat yang joget-joget, enggak gitu, tapi di FYP-nya juga bisa lewat value-value yang mau kita sampein gitu. Nah ini membuat iklim TikTok jadi lebih positif. Yang ketiga ada value, angkat, ini yang mau aku sampaikan adalah angkat nilai institusi atau angkat nilai majalah Sunday gitu. Angkat nilai yang mau kalian sampaikan di sini. Kalau Ignite kan berusaha menjawab kebutuhan gereja. Jadi berusaha pemuda-pemudi ini familiar sama lagu kidung misalnya. Jadi ada gubahan-gubahan yang kreatif gitu. Jadi sebelum ada konten di balik itu harus di balik itu harus ada value-nya. Oke? Yang terakhir itu ada komunitas. Nah, ini adalah internal pengurus juga harus sehat, Besti. Itu ya. Besti amat. Gitu, jadi internal pengurusnya harus sehat, nggak boleh ayo kamu harus post, nggak mau tahu kesibukannya apa, pokoknya harus post gitu, nah, nggak itu. Jadi karena Ignite ini kebetulan juga beragam ya background kita pengurusnya, ada yang kerja, ada yang lagi magang, tahu lah ya lagi magang kan ya prioritasnya pasti magang gitu, bukan ada yang lagi makan sambil COVID, saya sambil COVID lagi. Udah S2 betul ini dia guys. Aduh, jangan dijelasin lagi. Terus ada yang masih kuliah, bahkan ada yang masih sekolah gitu. Nah, dari sini kita pengen utamain teman-teman pengurusnya ini juga masih muda-muda yang fasih sama TikTok, fasih sama iklimnya, fasih sama konten-kontennya TikTok gitu. Dan yang paling tua aku ya. Ya, gue gak ngomong loh ya. Terus ada yang pengurus ini 10 tahun di bawah aku, guys. Jadi rasanya tuh jomplang gitu, tapi nggak apa-apa. Rasanya kayak ngomong anak sekolah minggu. Enggak sih. Pokoknya yang diutamain itu nggak cuma for others, tapi juga untuk diri kita sendiri. Ini harus sehat gitu. Karena kami meyakini
dari kepengurusan yang sehat akan hadir konten-konten yang sehat juga gitu dan memberkati banyak orang. Jadi kadang yang ya implikasinya sih kadang misalnya harus upload tanggal 24 gitu. Tapi kebetulan selama 1 minggu itu, 1 minggu sebelumnya dia ini deadline tugas terus nih. Jadi ya kita pengurus juga mikir apakah kontennya masih bisa di backup sama teman-teman yang lain. Kalau nggak bisa, oke, deadline-nya mundur aja, nggak apa-apa gitu. Tapi mundurnya nggak sampai seminggu gitu juga, cuma 2-3 hari gitu. Jadi kasih waktulah buat prioritasin ini. Karena self-love number 1. Healing ya guys, nggak bohong. Nah, intinya kenapa komunitas atau internal pengurus itu harus sehat juga kalau kata Kairen ya karena as simple as this quotes guys. Ya. Komunikasi adalah kunci, kuncinya ya komunikasi. Gitu. Karena kalau kita tuh nggak apa-apa telat upload, nggak apa-apa, yang penting jangan hilang gitu. Jangan alasan kak aku mau healing hilang. Iya gitu, jangan hilang. Maksudnya nggak apa-apa, bilang aja kalau lagi sibuk. Kita juga semua sibuk kok gitu, ngerti. Yang penting jangan hilang. Gitu. Oke. Gitu sih. Sekian dari kami guys. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Fortune Cookies. Ya. Langsung prakteknya. Enggak, bukan hilang karena melawan pemerintah ya. Jangan jadi the next Munir, jangan. Siswa baru nih. Ketahuan umurnya dong. Iya, aduh. Monggo kalau ada yang mau tanya-tanya. Ada yang mau tanya-tanya guys. Atau sharing bagi-bagi pengalaman kalau di majalah Sunday gimana sih listing kontennya atau script write-nya gitu, atau kontennya atau pergumulan yang lagi sama-sama kita hadapin nih, mungkin ada. Pergumulan. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan kalian boleh tanya langsung atau tanya lewat chat kalau malu-malu. Tanya lewat chat, DM anonim juga boleh kalau malu-malu sekali. Ini yang boleh tanya TikTok aja atau Reels juga boleh, Kak? Semua boleh. Semua boleh. Oke, silakan Farah. Halo Farah. Halo Kak, pagi Kak. Pagi. Sebelumnya aku mau ngeracunin Kak Ari dulu nih Kak, Excelso-nya Kak. Wadah. Wah. Nice. Iya. Pagi-pagi Aku Excelso-nya Berasa kopi sih. hitam, sorry ya. Kita beda tes. Aku kopi hitam. Kebapaan sekali ya. Baik dong Kak. Ya. Gimana? Farah. Untuk pemula nih, untuk kayak apa pemula yang mau bikin konten TikTok, itu kan pasti kan viewers-nya sama follow-nya kan masih belum banyak banget kan. Dia masih pengen butuh viewers sama follower yang banyak. Followers yang banyak. Nah itu cara meningkatkan followers serta view-nya itu gimana? Apakah dengan FYP dengan hashtag FYP itu nggak cukup? Kan biasanya ada hashtag FYP sama hashtag yang lain-lain gitu Kak. Yes. Nah itu gimana Kak cara meningkatkan viewers dari untuk videonya sama followersnya itu Kak? Untuk pemula Kak. Pemula. Thank you Kak. Thank you. Udah mau jawab? Lo apa gue? Terserah kamu dulu. Oke, kalau terkait hashtag ya, kalau kataku sih hashtag udah nggak terlalu berpengaruh ya, karena kalau kalian lihat, kalau misalnya kalian tulis nih FYP terus yang ada kayak tanda senyumnya itu, walaupun itu sebenarnya kata-kata sih. Kalian lihat aja sendiri itu ada berapa pengguna, berapa video yang pakai hashtag itu. Jadi kecil banget kemungkinan kalian bakal FYP tuh kalau nggak salah udah sampai billion deh, udah sampai hurufnya B. Terakhir aku lihat M. Jadi kayak nggak terlalu berpengaruh. Kalau misalnya tadi sorry pertanyaan selanjutnya apa? Lupa. Aku lupa. Hashtag sama followers Kak. Followers. Kalau followers sih mungkin coba di-share ke misalnya ke Instagram Majalah Sunday atau share aja ke teman-teman kalian. Jadi jangan jangan mengeluh capek, aku capek nge-share gini, jangan gitu loh.
gitu. Harus tetap nge-share walaupun kadang kayak ya apa sih nggak apa-apa dibenci di awal tuh nggak apa-apa, swear. Karena segala sesuatu dimulai dari hal yang kecil. Kok kecilnya gini, El? Gini, bulat. Dari yang kecil. Jadi hal yang kecil ntar juga tambah besar tambah besar. Tapi kalau mau jawabannya rada bercanda, bikin saja kontroversi. Jangan ya, jangan. Jangan dilakuin yang itu. Harus Walaupun pertimbangannya netizen kita suka banget kontroversi. Nggak, kita juga nggak pernah bikin kontroversi di Ya akun jangan ya. Jadi bikin kontroversi di akunnya sendiri. Enggak ada gitu. Jadi paling apa ya? Hashtag udah nggak terlalu berpengaruh. Fokus aja sama konten. Nah, benar. Jadi jangan mikir followersku kecil, cuma 50. Loh, kalian bayangin 50 orang masuk ke kamar kalian kan banyak. Benar. Jadi fokus sama kontennya. Dan nggak bohong juga gitu, kalau itu juga pergumulan kita pas masih berdua ya, El. Betul, berat. Ya menurut kita nih video nih oke banget nih gitu. Wah, nih banyak yang seru nih gitu, banyak yang bakal banyak yang reach nih gitu. Tapi ternyata juga enggak gitu. Jadi untuk FYP dan followers benar-benar harus diserahkan pada YME. Dan tips aku yang lain, Majalah Sunday punya platform lain nggak ya, Kak? Instagram ada mereka. Instagram dan ada Instagram, ada Twitter, website. Nah, mungkin podcast. Ya, podcast juga ada. Iya itu. Nah, mungkin bisa dilihat nih dari antara Instagram terus artikelnya itu tadi, ada nggak sih konten yang paling rame gitu. Dilihat konten yang paling rame, ini mungkin bisa jadi tips juga. Konten yang paling rame itu kalian kemas ke bentuk konsepnya TikTok. Nah, ini juga yang ini juga ternyata yang berpengaruh di Ignite adalah konten si YouTube itu yang jadi titik baliknya kita punya banyak followers itu juga ternyata rame gitu. Dan dia punya keunikannya sendiri gitu. Kayak boleh ditampilin nggak sih? Enggak ya? Wah. Soalnya soalnya lagu. Jadi itu tuh gubahan kidung. Misalnya kita biasa nyanyi gitu biasa aja gitu kan, di balonku ada 5 gitu. Nah, konten itu tuh di aransemen jadi ada nuansa Balinya gitu, teman-teman. Jadi ada gamelannya, ada alat musik khas Balinya, ada instrumen nada-nada khas Bali dari si vokalisnya gitu. Jadi dia punya kekhasan sendiri, punya cantiknya sendiri yang kalau kita post ke TikTok nih orang bisa pakai sound itu gitu buat konten-konten yang lain. Nah, karena dia punya keunikannya dan dia jadi juga rame. Waktu itu dia rame banget di YouTube. Terus kita upload ke TikTok, TikToknya jadi ikutan rame gitu. Nah, ini mungkin bisa jadi tips buat teman-teman yang lagi cari followers baru. Ini bisa jadi solusi dalam tanda kutip ya, karena kita punya punya privilege gitu, karena kita punya sosial media yang lain, kita bergerak di ranah yang lain, kita lihat mana nih yang paling ramai dan terbaru itu kita kemas dalam bentuk TikTok dengan cantik. Kayak misalnya aku tambahin lagi deh. Kalau misalnya balonku yang itu loh, yang balonku dikasih nada apa? Lagunya Noah. Balonku ada 5 tahun. Oh, iya. Iya kan? Ya sebenarnya intinya adalah gimana mau bikin konten gede tuh cari USP-nya. Kalau anak komunikasi pasti tahu. USP itu unique selling point. Aku lupa P-nya. Nah, disitulah nanti bakal jeder gede gitu loh. Kayak ya tadi aku jelasin balonku. Oke, thank you Ci. Aku lupa bener. Kayak misalnya balonku ada 5 tapi pakai nadanya yang lagu apa sih itu lagu? Yang balonku ada 5. Iya, tahu. Gitu kan. Nah, itu ada keunikannya tersendiri. Betul. Nah, dari situ mungkin dari banyaknya viewers itu orang-orang bisa notice, oh, Majalah Sunday ini punya TikTok, oh, Ignite ini punya TikTok, gitu. Nah, dari situlah muncul branding-branding kita di konten-konten selanjutnya. Karena sejujurnya branding dan value itu nggak kita pikirin dari awal kok, guys, sejujurly. Jadi begitu berjalan, oh nih oke, ini program yang ini kayaknya agak-agak kurang masuk ya di
value kita gitu. Jadi di tengah jalan kok itu jalannya gitu. Nah itu ada YouTube-nya. Link YouTube-nya Kak Ari. Ya, itu. Oh, bintang di surga, astaga. Itu terjawab Kak Farah? Terjawab Kak. Tapi aku mau nanya dong satu lagi. Boleh. Bukan dari hashtag aja ya. Aku ngelihat orang-orang itu dia juga pakai sound yang lagi viral-viral banget. Tuh. Kadang kan ngaruh, kadang enggak. Betul. Nah, itu gimana Kak? Kayaknya sound itu menurutku ya lebih berpengaruh daripada hashtag. Itu yang pertama. Terus ya harus diperhatiin juga apakah kontennya HD atau enggak. Terus mungkin tampilannya jangan itu terus. Misalnya gimana ya? Aku pernah gimana ya, El? Maksudnya dibikin menarik gitu. Jadi misalnya kita mau kalian pernah lihat nggak sih yang orang FYP di TikTok itu bentuknya kayak gini nih. Dia bacain sesuatu terus dia tunjuk la. Pernah lihat nggak di FYP? Enggak ya? Nge-shoot. Belum sih. Belum ya. Jadi dia nge-shoot buku, kameranya tuh bener-bener cuman di buku doang, di tulisan doang. Terus dia bacain. Misalnya ini tulisannya topik utama gitu ya. Topik utama yang diangkat dalam ini gitu. Cuma gitu doang, tapi itu bisa bikin orang merhatiin gitu. Nah, itu karena ada kalau kita baca kan gini ya. Terus kita kayak, seru banget lihat jari orang baca. Ada inovasi ya Kak, kreativitas. Jadi ya itu sih yang menurutku paling penting adalah kalau misalnya kamu lihat konten itu di FYP kamu suka nggak gitu. Sound itu lumayan berpengaruh sih. Ya nggak usah dijelasin lah. Kalau fortune cookie kan meledak juga gitu loh. Iya. Itu dan emang FYP kita juga isinya soundnya itu aja gitu ya. Iya, nanti kalau misalnya kalian udah ngerasa kok soundnya berulang gitu loh. Yang misalnya aku pernah waktu itu fortune cookie itu cuma 1-2 kali dalam 10 video misalnya. Beberapa minggu kemarin tuh fortune cookie sampai hampir semua video kayak buset ini fortune cookie semua. Iya. Apakah semua orang jadi wota? Enggak ya, Bu? Dia pengen. Cuma oil. Jadi ya sound lumayan berpengaruh. Kalau hashtag aku udah no sih kalau hashtag. Iya, aku juga pernah sih kayak pentingnya juga kita punya akun TikTok kita sendiri buat kita coba-coba. Kalau aku punya akun TikTokku sendiri untuk aku coba-coba. Aku pengen pakai hashtag kayak dicobain semuanya. Pakai hashtag, gak pakai hashtag. Jam berapa? Jamnya di prime. Pilihannya antara prime time atau subuh itu. Lalu kualitas videonya juga penting. HD atau enggak. Karena yang bakal muncul di FYP itu yang HD. Kalau yang enggak HD biasanya ini video-video parodi I'm addicted to gitu kan. Itu kan enggak HD ya. Tapi kan orang stay karena I'm addicted to nih apa nih gitu. Karena biasanya parodi. Cuman kalau misalnya teman-teman nggak mau bikin video parodi I'm addicted to, ya udah bikin video yang HD gitu. Dan harus punya akun sendiri buat coba-coba gitu. Fake account ya? Ya, fake account. Thank you, Kak. Thank you, Kak Farah pertanyaannya. Bukan fake account kali Kari, personal account. Oh gitu. Tapi mau dibikin fake juga nggak apa-apa. Kayak akunnya Joel kan. Hah? Gue mah terbuka. Terbuka, iya. Tapi buat Farah, Excel juga. Waduh. Nih. Pagi-pagi Excel oleh berasa, Kopi. Enggak deh. Silakan yang lain. Ada yang mau nanya-nanya juga nggak nih? Yang nanya nanti dapat ini GoFood dari Joel. Hah? Sepeda dari Kairen. BTW soal FYP itu emang bener sih, itu kayak di luar kendali kita banget. Karena di kerjaan lain tuh, aku ada handle sebuah brand ya, orang TikTok Indonesianya yang approach duluan. Terus bilang gitu, kerjasama dong sama kita, gitu pasang ads gitu-gitu. Nanti kita bisa atur deh biar FYP posting sebiji doang langsung FYP. Jadi itu kayak ada faktor bisnis juga di baliknya. Kita kan organik mainnya, kita nggak ada kerja sama iklan sama TikTok. Jadi ya emang jangan sampai kita kayak ini juga ya jiper ngebandingin
konten kita sama konten yang udah FYP, padahal siapa tahu dia memang ini pasang ads gitu di TikTok. Yep. Oh iya, kalau teman-teman punya budget lebih, mungkin bisa promote ya, bisa pakai fitur promote-nya TikTok gitu. Nanti video kalian bakal dipromosiin. Cuman video yang promote itu ada tulisannya di bawahnya promote. Iya. Nah, biasanya kalau aku pribadi ya, lihat video yang promote ya aku lewat. Cuman emang pasti bakal rame. Dari pengalaman teman TikTokku satunya lagi, dia bayar ke TikTok, dia promote, dan ya emang rame sih Kak, gitu. Cuma video itu doang gitu. Ya bisa dicoba juga, eksperimen. Iya, betul. Silakan teman-teman, ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau nanya? Yuk. Siapapun boleh kok, nggak harus yang redaksi TikTok. Dan mau nanyanya soal TikTok pribadi kalian juga boleh. Jangan. Boleh. Malu Siapa tahu gue. kan buat study case gitu loh. Begitu dibuka, oh kok Joel suka ini? Kalau pengen nyoba hashtag, mungkin jangan pengen nyoba gitu ya, apakah ini FYP atau enggak, mungkin coba dari 1 hashtag sampai 3 aja. Jangan yang sampai 5, 6, 7 tuh kayak susah deh. Apalagi sampai nutupin konten, wah itu sebel banget. Ya, isinya hashtag semua tuh kayak agak deh gitu. Oh iya, terus sama satu lagi, nge-upload di 1 hari yang sama tuh juga bisa dilihat TikTok sebagai spam gitu. Jadi cobalah 1 hari mungkin 1 konten gitu. Kalau 2 konten mungkin jamnya agak jauh gitu. Kalau di Twitter ada namanya drone emprit. Gayus bikin headline tanpa tulisan. Biasanya dipakai partai politik. Oh, baru tahu. Pas gue baca endingnya, kayak ikutan deh. Kayak misalkan Tulus pun itu aku cukup yakin sih, itu kan lagi ngetren kalau kalian buka IG story. Musiknya yang disuggest itu adalah lagu-lagunya Tulus. Hati-hati di jalan. Ya itu aku cukup yakin kalau itu memang ada promosi, tapi nggak tertulis secara langsung gitu. Kayak gitu kan, kalau nggak salah Kak Oli pernah nge-share ya yang apa sih lagu yang lagi ngetren, apa yang lagi turun itu Kak? Iya, benar. Yang minggu lalu waktu sama Kak Feloni tuh di TikTok kita bisa ngelihat apa yang lagi naik lagunya, yang ini loh, kreator itu apa ya, lupa lagi. Penampilan, oh enggak ya? Kayak itu tuh kayak Easy on Me-nya Adele juga kan pertama meledak di TikTok dulu. Terus kayak Light Switch-nya Charlie Puth. Aku nggak tahu ini permainan atau enggak sih kalau Charlie Puth, tapi dia kayak berusaha orang-orang tertarik dulu sama proses pembuatannya si Light Switch, lagunya yang terbaru Charlie Puth itu, kayak gimana kalau misalnya ada suara gitar kayak gini gitu. Terus dia beberapa minggu kemudian muncul deh tuh lagu kayak, oh ini lagu yang kemarin di spill pelan-pelan sama Charlie Puth gitu. Terus lagu atau simpelnya nih, simpel banget dari Indo awal 2020. Apa sih yang ini loh? Tahu nggak? Oh iya, itu kan gede banget langsung. Itu. Iya kan? Itu benar. Tapi itu zaman-zaman TikTok masih joget-joget daster Jogja Bali ya? Iya. Zaman-zaman awal ngaduk dalgona. Iya. Join banget tuh gue. Siapa yang udah ikutin TikTok dari zaman masih aduk dalgona? Aku ngikutin. Aku pernah praktekin juga lagi gagal. Sama sampai nggak tidur. Gara-gara nyobain kopi. Azaib. Teman-teman yang mau nanya boleh langsung via chat ya, walaupun kita lagi ngobrol gini emang kadang suka lupa daratan. Tapi jangan chat anonim ke Joel karena bakal bocor. Enggak. Kita seru sendiri. Iya, kita kayak podcast ini lupa daratan. Kita kayak podcast, Kari, kita kayak podcast. Punchline-nya dapat. Urus podcast. Boleh nih ada yang mau tanya-tanya nggak perihal TikTok gitu? Tapi mungkin ada salah satu tantangan di sini buat apalagi yang ini banyak anak SMK-nya gitu.
gimana sih supaya pede gitu loh Kak on cam gitu, karena eh, ya apa ya, itu kan hal yang sulit juga gitu. On cam Zoom. Kan TikTok gitu kan kadang Oh, ya Zoom juga sih kadang. Yo parah nih anak-anak nih, woi open Oh, cam woi. muncul di TikTok jadi Ya, wajah TikTok. iya gitu. Kebanyakan oh. sejauh ini kan ya aku appreciate buat Bayu Rohman, ada nggak ya? Ya dia open cam, tapi banyak juga yang pakai itu desain aja gitu, pakai Mograph gitu. Oh, iya 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 iya. Iya sih, emang ketimbang desain aja orang-orang lebih tertarik sama wajah ya. Iya, kayak A Day in My Life gitu-gitu. Iya, bener. Gimana caranya El? Soalnya itu juga pergumulan pengurus kami Kak. Teman-teman yang SMP juga nggak Ya, pengen munculin mukanya. jangankan kalian. Nih saya Tapi kalau gak ini lebih berani ngomong depan membantu. kamera. Terus Apa ya? akhirnya berani itu gimana El? Apa ya? Lebih ke arah ya udahlah ngomong aja dulu, salah belakangan. Gitu sih. Jadi kayak mikir bayangin walaupun kalian salah, kalian tuh bisa diedit, bisa dipotong, bisa dipotong-potong aja. Itu sih gue bayanginnya. Terus Gitu. mau nggak mau emang platform kita harus punya wajah gitu. Mm-mm. Harus punya orang yang ditampilin nggak, dan itu karena kita sama-sama platform komunitas ya, platform yang bukan branding diri sendiri, jadi mau nggak mau wajahnya harus banyak gitu. Harus ada wajah perempuan aktif ceria, harus ada wajah perempuan introvert tapi pengen berbagi, nah gitu. Mau Agak nggak mau spesifik ya. platformnya harus ada wajah, dan itu wajah dan wajah platform itu kan bukan dari talent, bukan dari orang yang sementara kan, tapi kan dari teman-teman pengurus juga gitu. Itu sih yang bikin kita awalnya juga kita nggak mau ya El, Ya nggak nih mau kalau misalnya munculin kalian wajah mau kita. lihat seberapa cerianya pengurus-pengurus kita. Pengurus kita tuh sangat ceria, guys. Nggak Rapat 10 juga. menit, sisanya ya you know lah. Iya, ini bener-bener kalian bisa lihat deh karakteristik teman-teman pengurus nih, lihat ya. Like. Nah, kira-kira akan ada apa lagi ya di tahun 2022? Pastinya bakal banyak video seru lainnya. Makanya jangan lupa untuk terus pantengin TikToknya Ignite GKI. Karena di sini bakal banyak inovasi menarik dari konten-konten kami. Selain konten, di sini juga akan ada beragam acara yang bisa kamu promosiin loh. Mau tahu acara dan kontennya apa aja? Coming soon, only on Ignite GKI. Happy New Year 2022. Year 2022. Gitu kira-kira. Jadi ya udahlah, hajar aja lah. Iya, ada yang pemalu, ada yang nggak ada ekspresi, ada yang gitu. Nggak apa-apa kok, semua welcome di TikTok, karena setauku juga mereka nggak kayak gimana ya, nggak semua konten tuh diterima dengan hangat gitu, menurutku ya gitu. Asal value-nya jelas gitu, value kalian. Gitu. Pede aja dulu ya. Kayak toko hijau. Nggak ada trik-trik khusus sih Kak, yang penting gas aja. Kalau dari kami ya, muncul aja lah. Ya paling dihujat teman sendiri lah, nggak apa-apa. Yang penting pesannya Sampai. oke. Mantap. Yuk teman-teman, ada yang mau tanya? Mungkin dari yang manage TikTok Reels, Billy, Zaidan, Ricky, Ivana, Indi, Hani, Hanifa, Debrina, Andra, Bayu, Farah, Alia. Tenang guys, kita nggak gigit. Tanya aja. Halo Kak. Halo. Halo. Zaidan. Manggilnya apa nih? Aku panggilnya Zidan aja. Dan oh
Ya, dandan juga nggak apa dandan. Oh, dandan sure, dandan oke fix. Panggilnya enggak, Zidane, enggak. nggak botak. Oke, lanjut. Ih, Loh, Zidane kan botak. Iya, iya, Zinedine Zidane ya, benar. Hehehe, pemain Benar. bola. Betul, betul. Ya, ini ada tips gak, Kak? Jadi kita bisa ngikutin tren, tapi konten yang kita majuin itu kan, karena kan majalah Sunday kan ini raw kontennya kan berasal dari website, dari Twitter gitu kan ya. Itu kan raw kontennya lah istilahnya gitu. Jadi kita ya Instagram sama TikTok kan cuma sebagai media amplifier gitu. Bisa nggak sih ada tipsnya gitu dari raw konten itu, tapi kita tetap ngikutin tren gitu. Ada mm-mm. tips, mungkin kayak tips untuk bisa ikut tren tapi tidak keluar dari jalur gitu, keluar Mm-mm. dari jalur kontennya gitu. Ada nggak gitu tipsnya? Terus juga sama mungkin tips biar ini aja sih, biar lebih all out aja gitu ketika misalnya kita lagi shoot begini, misalnya entah itu on cam atau misalnya kita bikin versi motion graphic itu ada tipsnya nggak biar kita bisa bener-bener tuh ekspresif gitu, jadi keluar semua yang ada di dalam pikiran gitu. Wah, thank you banget nih Zidan pertanyaannya. Dan. Oh ya, Joel mau jawab? Kalau aku yang jawab sih, bentar aku mau nanya dulu. Kalian nih remote working atau bareng-bareng ada di satu tempat gitu? Remote. Remote ya. Soalnya kalau misalnya mau bikin konten TikTok itu, kalau misalnya kalian mau all out di on cam ya, itu mending kayak di satu tempat, udah konten aja bareng-bareng di situ, ketawa-ketawa segala macam, kan ekspresinya jadi lepas gitu. Cuman kalau remote itu, kalau misalnya remote kan otomatis rekam sendiri ya, dan Iya. lebih ke arah ini sih, lebih ke arah jangan pikirin apa yang bakal diomongin sama orang Iya. gitu. Iya sih, benar-benar. Terus mungkin tipsnya buat all out adalah, iya bener sih, ini kayak kadang aku pribadi gitu mau shoot video tuh sebelumnya kayak gitu, tapi nanti pas udah oke, gitu. Kita aslinya 2 orang guys. Jadi mau nggak mau harus pakai intonasi yang interaktif, harus gorowok kalau bahasa Sundanya manaunya. Alah, gorowok Harus naon teriak. deui. Nggak disarankan ini Maya, disarankan gitu. Jadi jangan Iya, yang kayak disarankan. jangan, Enakan. jangan yang kayak iya guys, jadi ini bakal bicara tentang banyak hal, jadi gitu enggak, tapi kayak oke, kalau misalnya teman-teman gitu. Kalau misalnya kalian lihat energi konten creator tuh kan gitu kan, contohnya Jerome. Ya, Jerome punya energi kan banyak, happy, Iya, senang gitu. Terus siapa lagi ya di otakku Jerome? Fadil Jaidi, Kak. Fadil Jaidi. Iya, Fadil Jaidi. Ya, energinya kan bam gitu, teriak, ketawa gitu. Karena people attractive to happiness, mau nggak mau attract to happiness gitu. Jadi kita harus all out juga. Tapi kalau udah selesai video nih, lemah juga gitu. Letih lesu lunglai love you juga gitu. Ya. Oke, itu mungkin tipsnya bisa Ya. membantu. Nah, Guys, yang pertama, guys. pertanyaan pertama, tips supaya ngikutin tren tapi nggak keluar jalur. Nah, Joel boleh tolong tunjukin yang artikel It's Only You, It's Only Me, terus sama Mana ya itu video judulnya? It's Only Me-nya TikTok kita. Yang tahu kan kalian lagu siapa itu? Caleb yang It's Only Me. Iya, Kak, tahu, Kak. It's Only Me, itu dia. Itu tuh, Yang mana? jadi tips supaya ngikutin tren dan gak keluar jalur, kan kita sama-sama berangkat dari artikel. Yang pertama, pasti ada teman kita yang nulis ikutin tren. Ya. Misalnya ada salah satu penulis, itu dia nulis It's Only Me gitu, judulnya. Pas Caleb lagunya lagi keluar. Aku putus-putus ya? Ya? Aman. Oh, gue yang panik malah. Nah, ini dia. Jessica Anggi.
ini dia nulis pas lagunya si Caleb lagi keluar, I will always be the one gitu, who pull you up gitu. Nah ini juga kita jadi kesempatan yang baik buat TikTok juga ngepost di, waduh ada layangan putus. Buat TikTok ngepost di akun kita, coba El. Udah nemu belum? Oke. Udah. Nah ini pas juga lagunya lagi booming di TikTok, jadi kayak wah langsung post gitu. Kelihatan? Belum? Ya. Waduh, singalong. Majalah Santai suaranya. Gue barusan. Nah, itu dia. Gitu, itu yang pertama. Tapi konsepsi lagunya kita pakai, si trennya kita pakai, tapi isinya balik ke artikel itu. Jadi mau nggak mau harus nulis skrip ulang. Jadi dilihat jantung si artikel itu apa. Nah, jantung itu kita masukin ke TikTok yang durasinya kan juga nggak sepanjang kita baca artikel gitu. Durasinya mau nggak mau harus pendek gitu. Berarti Jadi, harus riset lagi ya, Kak? Yes. Ya, betul. Harus sering-sering buka TikTok sih. Aku pernah 1 bulan nggak buka TikTok dan aku bingung mau konten apa gitu. Karena memang secepat itu guys, tiba-tiba udah kayak seminggu itu pasti berubah. Gitu. Itu yang pertama adalah lihat artikelnya lagi kayaknya Dandan ini juga terlempar. Dandan apakah kamu masih bisa mendengar? Kayaknya iya. Suaraku aman kan guys? Masuk suaranya kalian. Aman Kak. Oke, ini mungkin sharing buat yang lain ya kalau misalnya Dandan terlempar, terpental. Nah, selain lihat artikel yang lagi hits, yang lagi ditulis lagi on banget saat itu, juga kalian bisa cari artikel yang lama. Kalau biasanya kami artikel yang scene-nya nggak banyak, tapi menurut kami ini menarik gitu. Misalnya yang Spill the Tea. Belum siap. Itu viewersnya belum banyak. Tapi itu nggak, tapi karena nggak usah ditampilin nggak apa-apa ya. Oke. Jadi itu artikel udah dipost agak lama kalau nggak salah. Terus kita bungkus lagi pakai tren yang kekinian. Nah, got playlist Spill the Tea. Betul. Begitu. Thank you Kak Ari. Gitu sih guys, jadi mau nggak mau harus sering-sering lihat TikTok, sering-sering lihat sound. Nah itu dia keuntungannya kita, sound itu kan punya konsep ya, udah punya konsep sendiri penyampaian message-nya gimana. Nah kalian cocokin tuh dari artikel yang mau di-up sama konsep yang ada di sound-nya. Gitu. Gitu. Kak Irin, Kak Joel. Terima kasih. Iya, ada lagi mungkin pertanyaan last question 10.30 biar kakak-kakaknya lanjut bekerja lagi, jadi budak korporat lagi. Itu saya. Itu semangatin Joel ya. Mungkin ada yang mau tanya. Yuk, teman-teman TikTok. Yuk. Billy, Andra, Hanifa, Ivana, Bayu. Mungkin kalau dari kami Kak adalah kecenderungannya kami memang ada yang bikin mana ya editorial plan content planner. Content planner yang kemarin ya. Iya, jadi secara hitung-hitungan kami itu
punya kalau di website ada beberapa jenis artikel. Yang pasti yang kami pengen kuatin ini tips pelajar, karena memang majalah Sunday kan audiensnya adalah pelajar, ngomongin mental health. Chemistry ini sebenarnya bukan core content sih, tapi ya orang Indonesia kan suka yang horor-horor ya gitu. Pemuja musyrik gitu, pemuja setan, semuanya enggak lah. Habis itu sex edu sama love and dating, which is ini kan dua hal yang tidak dibahas di sekolah, tapi ini pergumulannya pelajar juga, remaja gitu. Nah, ya apa yang misalkan, misalkan di Februari awal punya konten ini gitu, di minggu berikutnya, siapa ini nge-freezing? Ya udah di minggu berikutnya, misalkan si website bikin konten ini di Februari, di Maret awal, mereka bikin konten berbasiskan artikel di website ini, Kak. Kurang lebihnya. Nah, kalau aku boleh saran nih teman-teman yang megang TikTok Reels atau TikTok Reels di majalah Sunday, coba pakai pakai tools kayak Trello tadi. Aku bukannya marketingnya Trello ya, cuman emang seberguna itu nggak sih Kak Iren? Iya. Karena satu sisi aku nge-lag ya. Enggak kok. Karena di satu sisi kita yang sangat pelupa ini kadang bener-bener lupa, bisa lost lupa gitu loh. Kita pernah kecolongan berapa minggu ya nggak ngonten segala macam. Bisa masuk ke HP kok notifnya. Iya, jadi bener-bener ada yang ngingetin gitu loh guys. Karena aku tahu aku belum ada yang ngingetin. Minta ayang Kak Kari, minta ayang. Konten maksudnya konten bukan yang lain. Gunanya guys, kalau misalkan HP, downloadlah aplikasi-aplikasi yang penting. Game itu nanti dulu aja. Tapi kalau misalnya lihat listingan kontennya majalah Sunday, kok udah mantap, maksudnya menjawab kebutuhan yang saat ini sedang yang kayak anak-anak SMA tadi nggak belajarin tentang sex and edu, chemistry. Tapi jujur Li, aku juga nggak suka misteri. Nanti kalau misalnya aku lihat FYP misteri, aku next karena aku penakut. Mungkin ada teman-teman yang suka ya. Takut. Udah takut. Tapi kepo, tapi penakut. Kita lihatnya siang. Mungkin ada yang mau ditanyain, mungkin dari contoh kontennya yang bisa kita pelajari bareng-bareng mungkin. Ya Kak Ari. Pergumulan yang sekarang lagi dihadapin apa sih dalam kalian berkonten di TikTok? Boleh dong, sharing dong teman-teman yang megang TikTok. Jangan lupa absen. Kak, ini ada adanya Glenn Fredly, Kak. Hah, siapa? Vendis Fredly. Oh. Bukan, ya ampun. Bukan. Aku malah mikirnya itu, apanya Vincent dan Desta dia. Udah ada yang mau tanya mungkin? Atau sudah cukup jelas? Sudah cukup paham? Ya, padahal pengen nih denger teman-teman gimana berkonten di majalah Sunday. Sharing dong. Sharing dong. Lah, kenapa? Willy. Sharing dong, Will. Si kenal. Lagi sekolah apa, Kak? Enggak sih harusnya. Alia. Sharing dong, Al. Hani. Sharing dong, Han. Terus aja, Kak. Gitu. Tembak terus. Kalau Farah nih bagian apa, Farah?
Farah itu bagian bantu upload gitu Kak, untuk ngurus press release segala macam. Redaksi web ya Kak Ari ya? Apa tuh? Aduh, sorry banget aku kudet baru denger. Maksudnya redaksi di website Sunday gitu, yang website majalah sunday.com yang ngatur penayangan konten. Oh, redaksi ya. Kalau di Sunday tiap bulan ada ini juga Kak? Tema gitu? Enggak sih, enggak ada tema secara khusus, tapi ya itu tiap core konten itu harus diisi gitu. Tiap apa Itu Kak? Sorry. core konten yang tadi tiap Senin itu tips belajar, habis itu tiap Selasa Rabu itu mental health, Kamis itu horor gitu. Oh iya. Ya udah kalau misalkan teman-teman merasa udah cukup, udah jelas. Dengan sedih hati aku pasrah. Canda. Karena aku tutup dulu.